Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadlur Rahman Adrianto, saya dari kelas Manufaktur 1B dan NIM saya 25024 11052. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai grafik yang ada di matematika. Nah, grafik ini pengertiannya adalah representasi visual ataupun diagram yang digunakan untuk menyajikan data secara terorganisir atau terstruktur. Grafik sendiri memiliki fungsi untuk menyederhanakan data yang kompleks. Jadi data-data yang kompleks itu disederhanakan dengan menggunakan diagram. Lalu untuk mempermudah perbandingan. Nah, ketika tadi data yang kompleks sudah disederhanakan, kita dapat dengan mudah untuk menentukan perbandingan ataupun perbedaan yang ada pada data tersebut. Dan grafik juga dapat menggambarkan pola atau tren. Jadi kita bisa melihat apakah tren tersebut cenderung naik atau turun, atau malah naik turun. Lalu yang terakhir itu untuk mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Ketika data yang sudah terstruktur dan terorganisir, maka kita bisa lihat tren-trennya apakah naik atau turun, dan itu dapat mempermudah kita untuk mengambil keputusan. Nah, di sini ada jenis-jenis grafik, yaitu pertama ada diagram batang. Seperti namanya, diagram batang ini menggunakan batang untuk merepresentasikan visualnya. Lalu di sini ada diagram lingkaran, yang di mana dia menggunakan lingkaran, dan di sini ada diagram garis, di mana dia menggunakan garis. Langsung saja kita ke contohnya. Nah, di sini saya memiliki data penjualan buku ya, mulai dari bulannya, dari Juni sampai Oktober, lalu pekan 1 sampai pekan keempat. Nah, untuk membuat diagram ini cukup simpel, yaitu dengan cara kita blok data yang diinginkan, lalu kita pilih ke insert, lalu kita pilih yang ini nih, chart ya. Yang atas ini untuk diagram batang, lalu yang tengah ini untuk diagram garis, dan yang bawah ini untuk diagram lingkaran ya. Teman-teman bisa pilih sesuai kemauan. Lalu untuk cara kedua, teman-teman bisa blok, lalu klik icon di pojok kanan bawah ini. Ya, lalu pilih chart, dan teman-teman tinggal pilih mau gunakan yang mana. Lalu untuk cara ketiga, teman-teman blok, teman-teman gunakan ALT, EFN, dan S1, maka akan langsung muncul diagramnya. Nah, dari diagram ini kita bisa menentukan perbedaan mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah gitu. Kalau menggunakan data penjualan buku itu mana penjualan yang paling tinggi itu di bulan apa dan di pekan keberapa gitu. Lalu penjualan buku terendah ada di bulan apa, pekan keberapa gitu. Kita lihat di pekan ke-1 itu paling tinggi itu di bulan apa gitu. Kita lihat Juni hanya sekitar 55 lah, karena dia di tengah 50 dan 60. Juli itu di 70 ya, lebih sedikit mungkin 71. Lalu Agustus di sini 60, lebih sedikit 61, dan September itu 50 hampir ke 60 ya. Mungkin sekitar ya 57 58, lalu di bulan Oktober itu 50, lebih sedikit mungkin ini 51 atau 52. Kita bisa asumsikan bahwa yang tertinggi itu ada di bulan Juli dengan total penjualan itu 71 pekan pertama ya. Lalu untuk pekan kedua kita lihat yang paling tinggi itu yang mana? Yang paling tinggi itu di kita bisa lihat. Nah, ini kan Agustus nih ya. Pasti dia lebih tinggi ya. Kita bisa lihat saya secara kasat mata tanpa menggunakan data yang ada di tabel. Kita bisa lihat bahwa pada pekan kedua itu tertinggi di bulan Agustus dengan jumlah penjualan itu 60. Ya, lalu pekan ketiga kita bisa lihat juga yang tertinggi itu ada di bulan Oktober ya di sini. Dia menyentuh angka 70. Lalu di pekan keempat juga kita tinggal lihat aja yang warna kuning. Nah kan kita bisa lihat yang paling tinggi itu ada di, nah ini September Oktober yang pertama nih. Cuman kan di September ini dia lebih sedikit ya. 70 mungkin lebih sedikit 71 gitu. Yang paling tinggi di pekan keempat itu di bulan September. Kalau yang terendah di pekan keempat berarti berapa? Sini ada 50. Belum. Nah, ini paling rendah nih. Dia di antara 40 dan 50 ya, sekitar 45 lah. Nah, di sini ada diagram lingkaran. Diagram lingkarannya ini biasanya digunakan untuk menentukan persentase berapa persen buku yang terjual pada bulan-bulan tersebut gitu. Di sini di bulan Juni itu 209 buku atau persentasenya 32%. Lalu bulan Juli ini yang oranye itu 27%. Lalu bulan Agustus yang abu-abu itu 24%. Bulan September itu sekitar 27% atau 247 buku yang terjual. Nah, dari diagram garis ini kita bisa menentukan trennya atau polanya tadi ya kan. Di mana apakah trennya cenderung naik atau cenderung turun atau malah naik turun. Kalau kita lihat di sini trennya naik turun ya. Karena kita tahu ya eh, kebutuhan untuk menggunakan buku tidak selalu naik atau tidak selalu turun. Pastikan dia naik turun yang menyesuaikan keinginan konsumen gitu. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.